Semoga semuanya dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Kapila Zarenti. Saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya bersama rekan-rekan saya Badriati Badria, Hadrina, dan Muhammad Farhan Putra Emil akan menjelaskan materi tentang taksonomi tumbuhan tinggi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang materi taksonomi tumbuhan tinggi, saya punya sebuah quotes untuk kalian. Pendidikan itu tidak hanya soal ke sekolah, ke kampus, lalu menerima ijazah saja, tapi soal menambah wawasan dan menyerap ilmu-ilmu kehidupan. Dari itu, saya dan rekan-rekan saya akan membagi ilmu kepada kalian tentang taksonomi tumbuhan tinggi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan menambah wawasan untuk kalian. Nah, ada beberapa hal yang akan dibahas dalam materi taksonomi tumbuhan tinggi. Di antaranya ada konsep kategori dan taksonomi, konsep sifat dan ciri, konsep jenis, morfologi, anatomi, kimia, sitologi, ekologi, palinologi, dan genetika. Nah, untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep kategori dan taksonomi. Apa itu taksonomi? Istilah taksonomi pertama kali diciptakan oleh A. P. de Candolle, seorang ahli tumbuhan dari bangsa Swiss di herbarium. Secara etimologi, taksonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu takson dan nomos. Takson yang berarti unit atau kelompok, dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi, taksonomi adalah aturan atau hukum yang digunakan untuk menggolongkan makhluk hidup. Taksonomi oleh beberapa ahli ada yang dinyatakan sama dengan sistematika, namun ada beberapa ahli yang membedakan di antara keduanya. Nah, ahli yang membedakan antara sistematika dan taksonomi menyatakan bahwa sistematika cakupannya lebih luas daripada taksonomi. Nah, sudah paham kira-kira apa itu taksonomi? Jika sudah, maka kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang kategori. Apa itu kategori? Nah, kategori adalah suatu tingkatan atau struktur atau hierarki taksonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dalam menuliskan klasifikasi, kategori adalah kerangkanya, kemudian dilanjutkan dengan penulisan nama-nama kelompok hewan atau tumbuhan. Sebenarnya, kategori itu merupakan pengaturan yang dibuat oleh para ahli untuk memudahkan kita dalam mempelajari klasifikasi. Oleh karena itu, kategori bersifat artifisial atau buatan dan tidak terjadi secara real di lapangan, karena kategori itu buatan para ahli. Nah, berikut kita tampilkan contoh dari kategori dan takson. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham ya tentang taksonomi dan kategori? Jika sudah, maka kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang konsep sifat dan ciri yang akan dibahas oleh Hadrina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pencirian dan sifat sumber bukti taksonomi tumbuhan. Yang pertama, itu ada pencirian atau karakteristik. Pengacuan kepada suatu takson dipermudah oleh adanya nama takson yang bersangkutan. Sedangkan untuk memberikan kepastian tentang konsep takson diperlukan deskripsi, di mana deskripsi ini dapat kita definisikan sebagai mata pelukis atau penggambaran dengan kata-kata tentang batasan, ruang lingkup, dan sifat-sifat suatu takson. Dengan kata lain, deskripsi merupakan kesimpulan dan perwujudan dari pencirian takson tersebut. Bahan baku pencirian itu umumnya berupa sifat dan ciri-ciri yang diperinci, dianalisis dan disintesis serta dijadikan sebagai bukti taksonomi. Jadi, sifat dan ciri-ciri inilah yang menggambarkan konsep untuk mengenal suatu takson. Selanjutnya ada sifat dan ciri taksonomi.
Penyusunan klasifikasi selalu menggunakan ciri yang ada dari objek yang dikelompokkan. Kekuatan sistem klasifikasi yang dihasilkan tergantung pada penelitian membandingkan ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Nah, untuk itu, bagaimana sih cara pengenalan dan cara penentuan sifat tumbuhan yang akan diklasifikasikan ini sangat perlu. Terkadang kita sendiri sulit untuk membedakan antara sifat dengan ciri-ciri. Nah, sifat sendiri merupakan setiap kelengkapan yang berhubungan dengan bentuk, struktur, atau tingkah laku yang dapat memisahkan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, sedangkan ciri-ciri ini merupakan pola ekspresi dari sifat atau pernyataan dari sifat. Ciri-ciri juga didefinisikan sebagai tanda dari setiap makhluk hidup yang dapat diukur, dihitung, atau dinilai. Ciri-ciri ini sangat penting untuk keperluan botani sistematika dari sifat, karena ciri-ciri ini nyata. Misalkan, ini contoh dari sifat ya. Tinggi pohon dan tepi daun, ini merupakan contoh dari sifat. Nah, sedangkan contoh dari ciri-ciri seperti tepi daun rata, beringgit, bercangap, atau bergerigi, ini merupakan contoh-contoh dari ciri-ciri. Misalnya ini contoh dari sifat yang pertama itu adalah susunan daun. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari susunan daun ini? Yang pertama, dia ada yang tersebar, berhadapan, dan berkarang. Nah, yang kedua, ada simetri bunga. Ini contoh dari sifat simetri bunga. Dan ciri-cirinya itu ada yang teratur, zigomorfik, dan asimetris. Nah, yang ketiga itu ada posisi buah, contoh sifatnya. Nah, ciri-ciri dari posisi buah ini ada yang hipogirus, epigirus, dan pergirus. Selanjutnya, ada peranan sifat dan ciri-ciri. Nah, sifat dan ciri-ciri ini merupakan dasar makhluk hidup yang selanjutnya dapat dianalisis dan diinterpretasi untuk pembuatan klasifikasi evolusioner. Nah, jadi sifat yang baik ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak mempunyai variasi luas, tetapi variasinya lebih konsisten. Yang kedua, tidak mempunyai variabilitas genetik yang tinggi. Nah, yang ketiga, tidak mudah berubah oleh perubahan lingkungan yang sederhana. Dan yang keempat, menunjukkan konsistensi dan bertoleransi dengan sifat yang ada dalam suatu klasifikasi alam. Nah, yang selanjutnya ada kriteria pemilihan sifat dan ciri-ciri. Nah, kriteria penentuan sifat dan ciri-ciri yang akan digunakan sangat bergantung pada jenis pendekatan yang kita lakukan. Nah, secara umum, kriteria pemilihan sifat adalah yang pertama, ada kriteria logika, yang kedua, kriteria biologi, yang ketiga, kriteria berdasarkan teori, dan yang keempat, pertimbangan praktik. Nah, ada beberapa jenis sifat. Yang pertama ada sifat filetik atau filogenetik, yang merupakan sifat yang mencerminkan bukti filogeni kelompok dan pengembangan organisme. Yang kedua ada sifat fenetik, yang merupakan sifat yang dipilih hanya yang tampak atau hanya yang terlihat. Nah, yang ketiga ada sifat kladistik, yang berkembang dari pendekatan klasifikasi kladistik yang berusaha menentukan urutan percabangan evolusi. Saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu mengenai konsep jenis. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, tujuan dari taksonomi tumbuhan ini yaitu untuk melakukan inventarisasi jenis-jenis flora yang ada di alam. Jadi, jenis atau spesies ini merupakan batu pijakan pertama dalam klasifikasi biologi. Karena dari tingkatan inilah kategori yang lebih tinggi atau lebih rendah dibangun. Menurut Popper, jenis adalah populasi alami yang ditandai dengan dapat melahirkan keturunan yang kurang lebih terisolasi secara genetik akibat distribusi geografi dan lingkungan. Jadi spesies dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu spesies taksonomi, biologi, mirkospesies, suksesi, dan spesies biosistematik. Jadi spesies taksonomi ini merupakan kelompok kecil yang berbeda dan dibedakan dari yang lain. Spesies biologi merupakan kelompok antar pembiakan populasi terdiri dari organisme biparental. Dan spesies mikrospesies ini merupakan populasi di sebagian besar kelompok tanaman tua yang seragam dan sedikit dibedakan secara morfologi dari satu sama lain. Dan spesies suksesi ini
merupakan anggota dari garis keturunan yang sama yang hidup dalam periode waktu geologi yang berbeda. Dan terakhir ada spesies biosistematik. Jadi spesies ini didasarkan pada hubungan kekerabatan antara organisme-organisme. Subjenis dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama konsep jenis taksonomi. Jadi konsep jenis taksonomi atau morfologi spesies konsep ini yaitu populasi yang terdiri atas individu-individu dengan ciri morfologi sama dan dapat dipisahkan dari jenis lainnya. Konsep ini didasarkan pada sistem tradisional yang menggunakan sifat morfologi. Jadi yang dimaksud dengan sifat morfologi yaitu sifat yang dapat dilihat dengan mata biasa. Misalnya itu seperti bentuk daun, bentuk batang, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada konsep biologi. Konsep ini umumnya menggunakan sifat-sifat biosistematika, genetik, dan sitogenetika. Jadi sifat biosistematika ini yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Dan sifat genetik ini adalah pewarisan sifat, dan sitogenetika ini merupakan kejadian di dalam sel dengan fenomena genetika. Dasar konsep ini adalah ada ketidakmampuan jenis yang berbeda untuk mempertukarkan gen. Menurut konsep ini, jenis diartikan sebagai konsep individu di alam yang mampu melakukan perkawinan satu sama lainnya. Ada 10 kriteria yang digunakan untuk membatasi suatu jenis di alam, yaitu yang pertama ada tingkatan. Misalnya itu jenis adalah suatu sistem yang meliputi individu. Yang kedua tuh ada tipe organisasi khusus seperti DNA, RNA, dan protein. Yang ketiga ada reproduksi bersifat autonom, yaitu generasi berikutnya menyerupai induk. Dan yang keempat, jenis berbeda dengan jenis lain. Dan yang kelima, kepastian batas ekologinya, yaitu mempunyai relung dan habitat khusus. Yang keenam ada kepastian batas geografis, jadi mempunyai kawasan tersendiri. Dan yang ketujuh, keanekaragaman, yaitu terdiri dari suatu kelompok yang anggotanya dapat dikenal. Dan yang kedelapan, sejarah evolusi tersendiri. Dan yang kesembilan ada ketahanan, yaitu tetap sama paling tidak selama periode yang lama. Dan yang ke-10 ada kesatuan. Kesatuan sebagai suatu sistem, bukan jumlah anggotanya. Ada kategori intraspesifik atau di bawah tingkat jenis. Setiap spesies tumbuhan mempunyai variasi yang banyak dalam satu populasi. Menurut Kode Internasional Ketanaman Tumbuhan, membenarkan adanya 5 kategori di bawah tingkat jenis, yaitu anak jenis, varietes, anak varietes, forma, dan anak forma. Dari 5 ini hanya 3 yang digunakan, yaitu anak jenis, varietes, dan forma. Jadi subspesies atau anak jenis ini merupakan populasi yang terdiri atas biotip. Yang dimaksud dengan biotip ini yaitu individu genotip yang sama dengan daerah penyebaran yang meluas atau terpisah sampai meliputi suatu wilayah atau kawasan yang disebut dengan ras, geografi, ekotip, dan genodem. Jadi dengan demikian dianggap sebagai ras dari jenis yang terpisah oleh perbedaan morfologi, tetapi tidak terdapat penghalang genetik walaupun daerah penyebarannya berbeda. Jadi yang kedua ada varietas, yaitu populasi yang terdiri atas satu atau beberapa biotip. Jadi mempunyai ciri morfologi nyata dan tersebar dalam daerah yang terbatas sehingga dikenal dengan ras lokal populasi jenisnya. Jadi dengan demikian varietas ini adalah variasi morfologi di dalam jenis dan tersebar secara lokal.
Kemudian ketiga ada Volma. Jadi Volma ini takson terendah atau kategori yang paling kecil. Kategori ini digunakan untuk menempatkan variasi dalam jenis. Jadi yang dimaksud dengan variasi di sini, misalnya tuh kayak misalnya seperti warna bunga, mahkota bunga, dan warna buah. Sebagai contoh, misalnya adanya tumbuhan berbunga putih di antara tumbuhan dari Selanjutnya, sumber bukti taksonomi. Berbicara mengenai sumber bukti taksonomi, tentu di sini yang dirasa menjadi urgen ataupun dirasa menjadi suatu keharusan adalah ketersediaan informasi-informasi yang membahas tentang tumbuhan, karena kita berbicara mengenai taksonomi tumbuhan. Untuk apa informasi terhadap tumbuhan itu dibutuhkan? Karena keberadaan informasi terhadap tumbuhan, baik itu dalam kapasitasnya sedikit ataupun dalam ruang lingkup yang lebih besar, atau terhadap satu spesies tumbuhan atau terhadap kelompok tumbuhan, ini semua nantinya sangat membantu dalam upaya mencari filogenetik ataupun kekerabatan dari tumbuhan. Setelah kita mengetahui kekerabatan ataupun filogenetik dari tumbuhan, disitulah nantinya kita baru dapat mengetahui dan baru dapat menentukan taksonomi daripada tumbuhan itu sendiri. Jadi berbicara mengenai sumber bukti taksonomi, yang sangat dibutuhkan di sini adalah keberadaan informasi mengenai tumbuhan. Ada 3 sumber bukti taksonomi yang ada. Yang pertama bisa saja berasal dari tumbuhan itu sendiri, yang kedua interaksi tumbuhan dengan organisme lainnya, dan yang ketiga adalah interaksi yang dilakukan oleh tumbuhan dengan lingkungan ataupun habitat tempat tumbuhan itu ada. Di sini kita yang pertama akan mengkaji mengenai sumber bukti taksonomi yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Bisa saja dikatakan bahwasanya sumber bukti taksonomi internal. Bisa saja morfologi, anatomi, sitologi, genetika, paleontologi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu interaksi dengan organisme ataupun makhluk hidup lainnya. Bisa saja sitogenetik dan juga bisa saja biologi reproduksi menyangkut polinasi yang dilakukan dengan bantuan manusia ataupun serangga. Dan yang ketiga adalah interaksi tumbuhan dengan lingkungannya. Itu menyangkut tentang aspek ekologi dan juga menyangkut tentang agihan ataupun persebaran geografis. Kemudian segala informasi yang ada tentunya ini semua sangat penting. Namun yang sangat penting lagi adalah informasi yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Karena informasi yang berasal dari tumbuhan itu sendiri, dia itu ada informasi yang mengkaji mengenai struktural dan arsitektur daripada tumbuhan, dan juga ada informasi yang mengkaji tentang mekanisme struktural, meliputi apa? Fisiologi misalnya. Yang pertama dulu kita akan mengkaji mengenai morfologi. Tentunya rekan sekalian sudah paham dan tahu betul mengenai morfologi. Morfologi di sini seperti pembelajaran pada morfologi tumbuhan merupakan sebuah kajian biologi yang menitik beratkan pada struktur eksternal daripada tumbuhan. Karena kajian morfologi yang mengkaji struktur eksternal, tentunya perkembangan morfologi ini sudah dimulai sejak abad sekitar 300-an sebelum Masehi yang dilakukan oleh bangsa Yunani kuno hingga kini dalam upaya mempelajari taksonomi tumbuhan. Namun, morfologi dirasa sudah mempelajari dan menjadi penunjang taksonomi dirasa terjadi pada tahun 1600-an. Karena morfologi mengkaji tentang struktur eksternal dari tumbuhan, jadi morfologi ini ada 2 cakupan dia. Ada makromorfologi dan juga mikromorfologi. Kalau makro, aspek-aspek yang terlihat dengan mata, sedangkan mikro itu aspek morfologi yang mengkaji struktur eksternal dari tumbuhan. Namun di sini kita juga menggunakan yang namanya mikroskop.
Kemudian selain morfologi, kita bisa mengkajinya dengan anatomi. Yang kedua, anatomi kita mempelajari struktur dalam daripada tumbuhan. Jadi berbeda dengan morfologi struktur luar, anatomi ini mengkaji struktur dalam yang merupakan sumber bukti taksonomi yang berasal daripada tumbuhan itu sendiri. Mengkaji tentang anatomi, tentunya kita tidak melihat lagi struktur yang terlihat dengan mata, tetapi dengan bantuan mikroskop kita melihat struktur dalam hingga nanti kita dapat mencari celah filogenetik dalam upaya menentukan taksonomi daripada tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga, sitogenetik. Berbicara mengenai sitogenetik, yang ketiga adalah sitologi. Berbicara mengenai sitologi, tentu yang dikaji di sini adalah aspek sel, karena kita tahu bahwasanya sitologi merupakan kajian biologi yang fokus kajiannya adalah pada aspek sel. Namun terfokus lagi di sini untuk mencari filogenetik adalah keberadaan kromosom, baik itu dari bentuk, baik itu dari segi ukuran dan lain sebagainya. Aspek yang terpenting dari sitogenetik yang dikaji terhadap penentuan filogenetik, sitologi untuk mengkaji filogenetik, untuk kepentingan taksonomi adalah kromosom. Kemudian yang ketiga ada genetik. Genetik ini menyangkut tentang yang keempat ya. Genetik itu menyangkut tentang pewarisan sifat. Yang selanjutnya ada ekologi, itu mencakup tentang lingkungan daripada tumbuhan berupa faktor biotik dan abiotik dari lingkungan tumbuhan itu sendiri yang nanti menjadi penentuan filogenetik untuk kepentingan taksonomi. Yang selanjutnya ada kimia. Nah, kalau kimia ini merupakan sumber bukti taksonomi lanjutan, di mana ini terhadap reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada palenologi. Palenologi ini mengkaji aspek serbuk sari dan juga spora daripada tumbuhan yang dirasa serbuk sari dan spora ini bisa menjadi kunci untuk mencari filogenetik yang nantinya berguna dalam upaya taksonomi tumbuhan itu sendiri. Sekian dari kami dalam membahas mengenai taksonomi tumbuhan. Bila ada salah kata, ucapan maaf dari kami yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.